Selama puluhan tahun, kita diwarisi sejarah yang mungkin telah dipendekkan oleh sebuah rumus asing. Ada 1/3 tahun peradaban Nusantara yang diperkeberadaannya, sementara leluhur kita telah memiliki sistem ban mandiri jauh sebelum angka resmi itu ditetapkan. Hari ini, pertanyaannya bukan sekadar tentang masa lalu, melainkan tentang keberanian bangsa ini menentukan titik nol sejarahnya sendiri. Bayangkan sejarah bangsa kita ini kayak sebuah rumah tua peninggalan kolonial. Kita tuh sibuk banget ngecat dinding luarnya pakai warna-warni nasionalis, ya kan? Iya benar, kita hias ruang tamunya, tapi lupa satu hal yang fatal. Nah, persis. Fondasi aslinya itu loh, mungkin aja udah keropos dan sebenarnya bukan milik kita. Dan inilah yang lagi dibongkar lewat proyek penulisan ulang sejarah nasional yang diinisiasi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Betul sekali. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, perlu dicatat ya, untuk Anda yang mendengarkan, kita di sini sama sekali tidak mengambil sisi atau memihak pandangan politik kiri atau kanan manapun ya. Ya, sepakat. Kita murni cuma membedah gagasan dari sumber materinya aja secara objektif. Nggak ada endorse pandangan politik apapun di sini. Yoi, misi kita hari ini cuma mencari tahu apa proyek ini benar-benar mendekolonisasi sejarah kita atau cuma sekedar ngemas ulang dogma lama. Oke, mari kita bedah ini. Kalau dari sumber yang ada, mengganti label usang kayak era Hindu-Buddha jadi konsep Dharmik Nusantara itu bukan sekedar permainan kata ya. Ini tuh perubahan paradigma. Maksudnya lebih ke cara pandang gitu? Tepat. Selama ini kan kita diajarin seolah-olah Nusantara ini cuma kanvas kosong, kayak ya udah pasif aja nerima proses indianisasi itu. Padahal kan kita harusnya menempatkan bangsa ini sebagai subjek aktif yang berdaulat atas peradabannya sendiri. Oke, masuk akal. Kalau gitu, jika kita bongkar fondasinya, otomatis kita wajib meninjau ulang titik nol sejarah kita dong. Dan disinilah ini menjadi sangat menarik. Oh, yang soal tahun 78 Masehi itu ya? Iya. Titik awal 78 Masehi itu ternyata cuma bersandar pada legenda Aji Saka loh. Buat Anda yang dengerin, pakai legenda ini sebagai fondasi sejarah kuno itu ibarat pakai novel fiksi ilmiah buat nyusun buku panduan ngerakit roket. Nggak logis kan? Analogi yang pas. Dan kalau kita cek pakai analisis filologis, maksudnya ilmu yang ngelacak teks sejarah itu ya, fondasi Aji Saka ini langsung runtuh seketika. Wow, serapuh itu ya? Serapuh itu. Teks-teks kayak Serat Manik Maya itu kan baru ditulis ratusan tahun kemudian, di era Jawa Baru. Bahkan yang anehnya nih, naskah itu mendeskripsikan Aji Saka sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Tunggu. Itu kan mustahil banget. Abad pertama Masehi ke zaman Nabi Muhammad kan beda ratusan tahun. Nah, yang menarik di sini adalah, kemustahilan kronologis ini menunjukkan kalau mitologisasi ini murni alat legitimasi politik aja. Oh, buat penguasa Jawa masa itu ya? Benar, buat nyambungin nasab mereka ke tokoh-tokoh suci. Bukan rekaman sejarah yang objektif. Sebentar, ini yang selalu bikin saya bingung sih. Kalau fondasinya sebegitu fiktifnya, kenapa rumusan kalender Saka ditambah 78 Masehi ini terus dipakai tanpa diuji? Semuanya berakar pada konsensus Delhi tahun 1952. Oke, konsensus di India ya berarti? Betul. Waktu itu ada komite pimpinan Meghnad Saha. Mereka menetapkan awal kalender India itu di 78 Masehi. Asumsinya, itu tahun penobatan Raja Kanishka di sana. Terus apa hubungannya sama Nusantara? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, akademisi kita zaman dulu tuh kayak nelan mentah-mentah standar India itu, dan dipaksakan ke sejarah kita. Memaksakan dogma ini sama aja dengan melakukan pemudaan paksa peradaban kita. Seolah-olah leluhur kita baru melek peradaban setelah tahun itu ya. Padahal kan, bukankah kita punya bukti fisik yang terang-terangan bertentangan sama dogma itu? Banyak banget. Catatan dinasti Ming, yaitu Mingxi, mencatat kalau Jawa udah eksis pada 65 sebelum Masehi.
Gila, itu 143 tahun sebelum titik nol Aji Saka loh. Belum lagi temuan besar kayak Gunung Padang dan Muara Takus. Kalau kita paksain titik nol di 78 Masehi, temuan purba ini mau ditaruh di mana? Nggak bisa dijejalkan ke kotak kronologi yang sempit ini. Jadi, apa arti dari semua ini buat identitas kalender kita? Kalau leluhur kita nggak pakai sistem waktu dari luar, terus mereka pakai apa? Nusantara itu punya lokal genius sendiri. India itu kan ngukur waktu pakai gatika. Satu gatika itu 24 menit. Karena pembacaan matahari mereka terikat sama posisi lintang mereka. Karena kita di ekuator, leluhur kita pakai sistem astronomi berbasis tabeh. Satu tabeh itu 90 menit. Langitnya beda, ya otomatis teknologinya juga beda. Tapi, tunggu dulu. Di tahun 1633 Masehi, Sultan Agung kan nyatuin kalender Jawa sama Hijriah. Tapi dia tetap pakai angka tahun Saka loh. Itu kan kayak ngakuin titik 078 Masehi dong. Kita harus lihat konteks politisnya. Bayangin, Anda itu CEO yang mau gabungin dua perusahaan raksasa. Kalau sistem administrasinya diubah total dalam semalam, wah bisa kaos birokrasinya. Oh, jadi itu sekedar manuver pragmatis aja ya? Betul sekali. Mempertahankan angka tahun Saka itu murni strategi stabilitas administratif. Bukan pengakuan absolut terhadap 78 Masehi. Ini memunculkan pertanyaan penting. Konsensus Dele 1952 itu harus dikembalikan posisinya sebagai hipotesis yang bisa diuji, bukan kebenaran mutlak. Wah, ini benar-benar ngebuka mata sih. Membongkar fondasi rumah kolonial ini menuntut kita buat siap melihat arsitektur asli kita. Dan ini menyisakan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan hari ini. Jika peradaban Nusantara ternyata berabad-abad lebih tua dari yang diajarkan, sistem pengetahuan mandiri atau tata kelola purba apa lagi yang selama ini sengaja dikubur oleh historiografi kolonial? Pikirkan itu.